Ini ada datanya, kemudian ini ada rumusnya. Jadi tegangan permukaan itu merupakan force atau gaya yang digunakan untuk break the film, untuk memecah lapisan film dibagi 2 kali L, di mana L itu adalah panjang dari bar yang harus kita gerakan. Bentar ya, dia loading. Nah, selain ada gaya tegangan permukaan yang menahan molekul itu tetap berada pada antarmuka, ada gaya yang melawan tegangan permukaan tersebut. Namanya adalah energi bebas permukaan. Jadi energi bebas permukaan ini adalah suatu gaya yang berusaha untuk memindahkan molekul dari inner layer, jadi dari bagian balok, keluar atau ke bagian permukaan. Nah, energi ini besarnya sama dengan ukuran dari permukaan bebas. Jadi misalnya ada molekul diameternya misalnya 7 nanometer. Kita bisa hitung kan keliling lingkarannya, keliling bolanya, keliling bola dari partikel tersebut. Nah, keliling bola tersebut setara dengan energi bebasnya. Semakin besar luas permukaan dari partikel tersebut, maka semakin besar juga energi bebasnya. Energi bebasnya dihitung dengan rumus ini, di mana gaya bebas permukaan itu setara dengan surface tension, tegangan permukaan dikali penambahan permukaannya. Bagaimana sih caranya kita menghitung tegangan permukaan? Ada banyak caranya, tapi yang sering digunakan ada 2. Ada pipa kapiler dan cincin Dunoy yang 7 dan 8 ya. Nah, ini contohnya. Jadi pada metode kenaikan pipa kapiler itu kurang lebih alatnya seperti ini. Jadi di sini ada bejana. Bejananya diisi cairan yang akan kita ukur tegangan permukaannya. Jadi kita mengukur tegangan permukaan dari cairan tersebut dengan udara ya. Kemudian kita tempatkan pipa kapiler di sini. Nah, nanti si cairan itu dia secara perlahan akan naik masuk ke pipa kapiler. Kenapa bisa naik? Karena ada gaya adesi antara cairan dengan dinding kapiler, di mana gaya adesinya tersebut lebih besar dibandingkan gaya kohesi antar liquidnya atau antar cairannya. Kurang lebih nanti naik misalnya, di sini ada meniskus ya, ada cekungan. Kemudian di sini bisa kita ukurkan tingginya, tinggi kenaikan cairannya. Semakin tinggi kenaikan cairannya berarti gaya adesinya semakin besar. Kemudian di sini ada jari-jarinya, jari-jari pipa kapiler. Nah, tegangan permukaan bisa kita ukur dengan rumus ini. Setengah kali R, jari-jari, kali H, H itu tinggi kenaikan pipa kapilernya. Dihitungnya di cekungan bawahnya ya. Rho itu berat jenis dari si liquidnya, dan G adalah gravitasi. Nah, ini yang paling banyak dipakai adalah cincin Dunoy. Jadi cincin Dunoy itu cincinnya terbuat dari platinum iridium
Nanti dia dicelupkan ke liquid yang akan kita ukur tegangan permukaannya, kemudian ditarik secara perlahan atau diberikan gaya, kan ditarik juga merupakan gaya ya. Nah, gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan film di cincin Dunoi itu dinamakan tegangan permukaan. Kita lihat videonya. Nah, alatnya seperti ini. Ini ada cairannya yang akan kita ukur tegangan permukaannya. Itu bentuk cincin Dunoi-nya. Nah, cincinnya dicelupkan ke dalam cairan. Setelah dicelupkan, dia diangkat perlahan. Ketika diangkat perlahan, nanti kan ada film yang terbentuk ya di cincinnya. Sama kayak kalau kita bikin balon-balonan pakai alat yang ditiup-tiup. Nah, semakin tinggi atau besar gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan balon tersebut, maka semakin tinggi juga tegangan permukaannya. Diangkat terus. Nih, lihat ya, kurvanya dia naik terus. Ini terhubung oleh alat pengukur. Dia sudah maksimal. Diangkat terus, nanti lama-kelamaan si filmnya pecah. Sesaat sebelum pecah, itu sebagai tegangan permukaan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Oke. Kita lanjut. Sekarang ada yang namanya proses adsorpsi pada liquid interface atau pada antarmuka cairan. Jadi adsorpsinya itu ada adsorpsi positif dan adsorpsi negatif. Adsorpsi positif itu biasanya untuk molekul-molekul yang ketika kita masukkan ke dalam air, dia itu cenderung ada di bagian permukaan cairan. Nah, molekul-molekul yang seperti itu, misalnya surfaktan atau biasanya molekul amfifilik yang punya gugus polar dan non-polar, yaitu cenderung ada di permukaan. Nah, molekul yang di permukaan itu dia cenderung untuk menurunkan energi bebas permukaan dan juga menurunkan tegangan permukaan karena tadi dia berdiam diri di permukaan. Sedangkan adsorpsi negatif itu biasanya untuk elektrolit anorganik, di mana ketika dia dimasukkan ke dalam cairan, dia itu cenderung berada di bagian balok, di bagian bawah. Jadi tidak diam di permukaan. Nah, molekul-molekul yang seperti itu biasanya dia akan
naikkan energi bebas permukaan sistem dan juga tegangan permukaan. Nah, kemudian apa sih bedanya absorpsi pakai D dan absorpsi? Kalau absorpsi itu dia ada proses penetrasi ke dalam rongga kapiler. Jadi kalau absorpsi itu biasanya dia hanya di permukaan saja, tapi kalau absorpsi itu biasanya dia masuk ke dalam sistem karena adanya gaya kapiler. Ini contohnya tadi ya, yang absorpsi positif. Contohnya ada surfaktan. Surfaktan itu dia molekul amfifilik. Amfifilik itu apa sih maksudnya? Amfifilik itu dia punya gugus polar atau hidrofilik, dan ada gugus yang nonpolar atau hidrofobik. Nah, gugus polarnya ini macam-macam. Ada yang non-ionik, artinya tidak bermuatan, ada yang kationik, ada yang anionik, muatannya negatif, ada yang amfoterik. Nah, si molekul amfifilik ini banyak digunakan ketika kita butuh untuk melarutkan atau mendispersikan zat-zat yang polar ke dalam sistem yang polar, ataupun sebaliknya mendispersikan zat-zat yang non-polar, mendispersikan zat-zat yang polar ke dalam sistem yang non-polar. Contohnya kayak emulsi minyak dalam air, berarti kan minyaknya non-polar ya, kita dispersikan ke dalam sistem air. Mau kita butuh si surfaktan ini. Nah, ini bisa kita lihat dari sistem HLB, Hydrophilic Lipophilic Classification. Ini dibuat oleh Griffin namanya. Nanti ada dua istilah, Hydrophilic Lipophilic Balance atau HLB, itu menunjukkan proporsi molekul hidrofil dan molekul lipofil dalam satu molekul amfifilik. Sedangkan required HLB itu atau HLB butuh bahasa Indonesianya itu merupakan suatu perhitungan yang dibutuhkan, suatu perhitungan HLB yang dibutuhkan oleh minyak agar minyak tersebut dapat terdispersi dalam sistem emulsi. Jadi kalau misalnya kita mau mendispersikan minyak castor oil sebanyak 5 gram. Nah, HLB butuhnya itu berapa sih? Dari HLB butuh itu nanti kita bisa hitung surfaktan yang dibutuhkan itu berapa banyak sih. Seperti itu. Semakin tinggi nilai HLB, maka dia semakin hidrofilik. Kita lihat ya, di sini skalanya. Biasanya itu sekitar 10 ya. 10 ke atas itu dia hidrofilik, 10 ke bawah dia lipofilik. Semakin kecil, nilai HLB-nya dia semakin lipofil. Artinya dia semakin suka sama minyak. Nah, surfaktan dengan nilai HLB tinggi itu biasa kita gunakan untuk misal membuat emulsi minyak dalam air, untuk deterjen, kemudian untuk agen pelarut. Tapi kalau misalnya HLB dengan nilai kecil, bisa kita gunakan untuk pembasah, untuk membuat emulsi oil dalam minyak, ataupun minyak. Ini salah ya, ini ya benar, ini oil and water, ini water in oil harusnya. Kemudian untuk anti-foaming agent, jadi untuk penghilang busa yang HLB-nya tinggi. Untuk deterjen menghasilkan busa yang HLB-nya rendah, dia anti-foaming. Ini ada beberapa list nilai HLB untuk surfaktan. Dan ini ada beberapa nilai HLB butuh untuk minyak ketika dia akan membentuk sistem emulsi. Contohnya, misalnya kita pakai cottonseed oil, mau bikin sistem oil dalam air. Berarti HLB butuhnya 6-7. 6-7 kita bisa pakai surfaktan apa nih?
Misalnya bisa pakai ini dietil glikol monolaurat. Itu. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada yang bingung? Oke, kita lanjut dulu. Tadi itu kan adsorpsi, liquid interface ya. Jadi dari tadi kita bahas antar muka cairan. Sekarang kita masuk ke antar muka padatan. Yang pertama adalah padatan dengan gas. Padatan dengan gas ini bisa kita sebut dengan adsorpsi, misalnya. Derajat adsorpsi atau derajat pengikatan udara ke dalam gas itu, dia sangat dipengaruhi oleh sifat naturalnya dari adsorben dan adsorbat. Adsorben itu berarti maksudnya padatannya, adsorbat berarti gasnya. Kemudian tergantung juga dari surface area. Maksudnya adalah permukaan dari padatannya. Besar, kecil, berongga, atau tidak berongga. Kemudian suhu dan tekanan udaranya. Nah, adsorpsinya itu bisa fisik, bisa kimia. Kalau fisik berarti ikatan yang terbentuk adalah van der Waals, tapi kalau kimia adalah ikatan kimia. Kebalikan dari proses adsorpsi itu adalah desorpsi. Desorpsi itu maksudnya adalah penghilangan adsorbat, gasnya berarti, dari adsorben, dari padatannya. Ini biasanya terjadi kalau misalnya kita punya serbuk, terus serbuknya itu dia sifatnya higroskopis. Jadi dia cenderung mengikat lembab dari udara. Berarti adsorbennya serbuk kita yang higroskopis, adsorbatnya itu lembab dari udara. Faktornya apa? Faktornya memang secara naturalnya molekul tersebut dia menyerap udara. Kemudian surface areanya, ketika misalnya molekul tersebut jumlahnya sama, semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin besar kan luas permukaannya. Maka akan semakin besar juga daya serapnya. Kemudian ada proses adsorpsi solid dengan liquid. Kalau tadi solid dengan gas, yang ini solid dengan liquid. Contohnya adalah karbon aktif. Nah, karbon aktif itu dia punya luas permukaan yang cukup besar karena dia itu punya pori-pori di dalamnya. Ini contohnya. Ini activated carbon. Itu kalau di SEM, dilihat di mikroskop SEM, dia bentuknya seperti ini. Ada lubang-lubangnya. Dia punya pori yang ukurannya makro. Makro ini yang besar, jadi dia bisa menyerap molekul-molekul organik terlarut yang ukurannya cukup besar. Kemudian ada mesopor, pori meso ini yang ukurannya sedang, ada mikropor, jadi bahkan dia bisa menyerap molekul-molekul kecil yang terlarut. Nah, karena kemampuannya dia menyerap ini, dia seringkali digunakan sebagai antidot, jadi untuk anti racun. Kayak kalau misalnya kita diare juga kan suka dikasih karbon aktif ya. Atau kalau misalnya kita keracunan obat, sulfonylurea, acetaminophen, phenobarbital, biasanya itu dikasih karbon aktif untuk menyerap racunnya. Untuk dosisnya tolong dicek lagi ya. Yang saya dapat 50-100 gram untuk dewasa atau 1-2 gram per kilogram untuk anak-anak. Oke.
Sebentar loading. Oke. Nah, kemudian solid liquid interface ini juga sering kita manfaatkan pada fenomena pembasahan. Jadi kalau misalnya kalian bikin emulsi, bikin larutan, bikin suspensi, itu biasanya kalian tambahkan wetting agent atau agen pembasah. Nah, kenapa sih perlu ditambahkan agen pembasah? Jadi ceritanya itu ketika si liquid, si cairan kontak dengan padatan, itu akan terjadi dua gaya, kohesi dan adesi. Kohesi antar molekul cairannya, dan adesi berarti antara molekul cairan dengan padatan. Nah, gaya tarik-menarik atau gaya adesi antara si cairan dengan padatan itu menentukan derajat kebasahan dari suatu partikel padat. Contohnya nih kayak di termometer raksa. Kenapa sih raksa itu digunakan sebagai cairan dalam termometer? Nah, salah satunya adalah karena sifat si wetting agent-nya ini. Jadi raksa itu dia ini kebalik. Adesi antara merkuri dengan tabung pengukur suhu dengan hygrometernya itu dia lebih kecil dibandingkan dengan gaya kohesi antar merkuri, antar air raksanya. Jadi ketika dia ditempatkan di tabung raksa, dia itu tidak membasahi dinding. Nah, ketika dia tidak membasahi dinding, jadi tidak ada yang tertinggalkan ya. Ketika misalnya suhunya naik turun, nggak mungkin ada tiba-tiba air raksa yang nempel, nggak kebawa ke bagian bawah. Beda kalau misalnya yang ditempatkan di situ adalah air. Ketika air kalian misalnya sedot minuman aja, pasti ada titik-titik air yang tertinggal di dinding sedotan. Ya. Nah, kenapa? Itu karena si air itu dia memiliki atraksi atau adesi yang lebih besar air gelas dibandingkan dengan kohesi air-air. Nah, fungsinya wetting agent itu adalah untuk menurunkan sudut kontaknya. Jadi kalau kayak merkuri tadi, dia itu kan adesinya sangat kecil ya. Ketika adesinya sangat kecil, dia itu si sudut kontaknya itu 180 derajat, benar-benar tidak membasahi. Kalau misalnya kalian teteskan raksa di atas gelas, dia pasti akan tetap membentuk lingkaran sempurna. Karena dia tidak mau berinteraksi dengan si kacanya. Beda kalau misalnya kalian teteskan air. Kalau misalnya teteskan air di atas kaca, pasti bentuknya seperti ini. Tidak akan bulat sempurna. Pasti ada suatu bagian yang membasahi kaca tersebut. Nah, sudutnya ini bisa kita ukur. Ini namanya sudut kontak. Fungsi wetting agent adalah menurunkan sudut kontak ini. Jadi semakin kecil sudut kontaknya berarti semakin bagus keterbasahan. Pada kasusnya kita membuat suspensi, kan kita ingin si molekul padatannya itu terbasahi secara sempurna ya oleh pelarutnya. Nah, ketika terbasahi secara sempurna, berarti sudut kontaknya ini harus sekecil mungkin.
Kemudian selain wetting agent, ada juga foaming dan anti-foaming agent. Ini adalah agen yang membuat busa dan agen yang menghilangkan busa. Nah, intinya busa itu adalah suatu struktur yang stabil di mana komponen udara atau air pocket dia itu terlingkupi oleh film dari liquid. Jadi ada cairan membentuk film yang melingkupi udara. Nah, si gas yang terlingkupi udara ini dia distabilisasi dengan foaming agent, dengan agen busa tadi. Sedangkan si anti-foaming, dia itu kerjanya adalah memecah si film itu, sehingga udaranya bisa dibebaskan. Contohnya ada alkohol, ether, castor oil, dan beberapa surfaktan. Sabun, sedangkan sabun ini merupakan salah satu agen untuk pembentuk busa ya. Sabun ini dia itu terdiri dari hidrokarbon ratai panjang dengan kepala karboksilat. Ini contohnya ada sodium miristat. Jadi ini kepalanya, kepala karboksilat, terus rantainya rantai hidrokarbon. Sodium palmitat ini cuma beda panjang hidrokarbonnya. Sodium stearat dan sodium olet semakin panjang, rantai karboksilatnya biasanya busanya semakin stabil. Nah, ini peristiwa detergensi. Jadi, detergen itu adalah surfaktan yang bukan sabun. Surfaktan yang bukan sabun disebut dengan detergen. Ini mekanisme detergensi. Jadi, mekanisme kalau misalnya kita nyuci baju atau kita bersihin cuci piring, pokoknya yang pakai detergen, itu adalah misal ini surface itu berarti misal baju kita, kemudian ini ada grease-nya. Grease itu contohnya nodanya, misalnya noda minyak. Nah, ketika si deterjen kita tambahkan, jangan lupa butuh air. Jadi harus dibasahin dulu kan, biasanya cuci baju direndam dulu, berarti biar basah. Basah ini memungkinkan si surfaktan dia menemui si grease, menemui kotor. Nanti surfaktan ini kan punya dua gugus ya, ada kepala sama rantai panjangnya. Nah, si rantai panjangnya ini, dia akan melarutkan si grease ini. Melarutkan seperti ini, sehingga grease-nya nanti dia akan terangkat. Ketika sudah terangkat, dia akan terdispersi di dalam air. Ketika sudah melarutkan si grease ini di dalam air, dia menjaga suspensinya agar tidak nempel lagi ke surface. Agar tidak nempel lagi ke baju. Mau dikerjain sekarang ya, Pak? Oke. Sebelah situ dulu. Oh ya. Oh ya, oke. Jadi terlingkupi semuanya sehingga dia tidak balik lagi ke baju. Kurang lebih seperti itu mekanisme pembersihan.